Oke, sambil kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali dalam pertemuan ke-7 ya sebelum kita UTS. Kita akan bahas materi dulu sebelumnya. Nanti setelah itu kita akan bahas beberapa hal untuk kepentingan UTS. Hari ini kita akan membahas tentang materi yang cukup penting dan ini akan mewarnai keseharian dan juga kehidupan akademik teman-teman sebetulnya, atau bahkan malah keseharian kita dalam kehidupan kita masing-masing, yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Mengapa tema ini sangat penting sekali? Karena Pancasila dalam hal ini sebagai pandangan hidup bangsa kita, sebagai ideologi negara kita dan dasar negara kita, kemudian juga berfungsi dan berperan sebagai sistem etika atau moral guidance atau panduan moral, atau bagaimana kita menjadikannya sebagai rujukan, sebagai panduan dalam berbuat, berperilaku, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa dalam keberadaannya Pancasila itu memiliki fungsi dan kedudukan sebagai dasar negara tadi yang seperti saya sudah sampaikan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, baik itu di tingkatan undang-undang, keputusan presiden, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan daerah, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota dan juga sampai ke bawah, itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila juga memiliki fungsi dan kedudukan sebagai pandangan hidup bangsa, kemudian ideologi negara tadi, dan juga jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia atau identitas nasional kita ya, karena ini adalah penanda kita yang membedakan kita dengan yang lain atau bangsa dan negara lain. Kemudian yang kedua, nilai-nilai dalam Pancasila. Kita sudah sama-sama tahu nilai pertama adalah sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa atau belief in God. Kemudian nilai kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang ketiga adalah nilai persatuan, yaitu persatuan Indonesia atau unity in diversity. Yang kedua tadi humanity atau kemanusiaan ya. Yang keempat kemudian adalah nilai kerakyatan atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini nilai demokrasi. Kemudian yang kelima itu adalah nilai keadilan atau social justice, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlu saya sampaikan bahwa nilai yang pertama, ketuhanan dan kemanusiaan, ini adalah dasar ya. Ini adalah pondasinya. Sila ketiga dan keempat, nilai ketiga dan keempat ini adalah cara atau alatnya. Nah, tujuan kita bernegara itu adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial. Jadi sila pertama dan kedua adalah dasarnya, sila ketiga dan keempat adalah cara atau alatnya untuk mencapai tujuan, yaitu keadilan sosial. Nah, Pancasila itu secara normatif atau secara peraturan perundang-undangan dan secara norma itu adalah acuan tindakan yang baik. Nilai-nilai ini adalah acuan bahwa kita kalau mau bertindak dan berperilaku itu harus tidak boleh bertentangan dengan nilai moralitas atau ketuhanan. Jangan sampai kita tidak memanusiakan manusia, jangan sampai kita merusak persatuan, jangan sampai kita kemudian tidak bertindak demokratis, jangan sampai kita kemudian tidak berbuat adil. Nah, nilai-nilai ini jadi acuan ya, jadi tujuan kita dalam hidup. Kemudian secara filosofis Pancasila itu dijadikan perspektif atau sudut pandang tentang kajian nilai dan norma yang berkembang di masyarakat. Bagaimana norma sosial, norma budaya, norma hukum, ya, norma etis yang ada dalam masyarakat kemudian dikaji secara filosofis apakah kemudian sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak. Kemudian sebagai suatu nilai ya terpisah satu sama lain ya, nilai sila pertama sampai ke 5 itu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, ditemukan dimanapun dan kapanpun. Jadi di agama apapun ya, di masyarakat apapun, kita yakin dan meyakini bahwa kelima nilai tersebut ada seperti itu ya. Semua orang tentu percaya kepada kekuatan yang luar biasa yang ada di dunia ini yang mengatasi ruang dan waktu. Kita membahasakan sebagai Tuhan. Semua orang ingin dimanusiakan, semua orang ingin bisa bersatu di antara yang berbeda dan seterusnya.
Jadi sebagai suatu kesatuan nilai Pancasila yang utuh, nilai-nilai tersebut memberikan ciri khusus bangsa kita Indonesia ya, karena merupakan komponen utuh yang terkristalisasi dalam Pancasila ya. Jadi 5 nilai tersebut luar biasa yang awalnya dulu merupakan konsensus politik ya. Kita sama-sama tahu bahwa para pendiri bangsa ini, founding fathers dan founding mothers kita itu menjadikan Pancasila sebagai konsensus awal kita membentuk bangsa dan negara ini. Ya, kemudian menjadi konsensus moral bahwa segala hal jangan sampai bertentangan dengan Pancasila. Nah, dalam konteks ini berarti Pancasila sebagai sistem etika. Tadi acuan tindakan yang baik, bagaimana kita berperilaku dan berbuat jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti itu. Oke, ini yang harus Anda pahami bahwa Pancasila sebagai sistem etika itu menjadi bagian integral dalam keseharian kita, baik di bidang ekonomi, hukum, budaya, pendidikan, ya, sains dan teknologi, alam dan lingkungan, kesehatan, itu jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, apa sih etika itu? Nah, kita akan bicara sekarang tentang etika. Etika itu adalah kajian ilmiah terkait etiket atau moralitas. Etiket itu tindakan atau perilaku yang sifatnya lokal, bersifat kedaerahan dan ini di antara satu wilayah dengan daerah lain tentu akan berbeda. Dan juga kita bicara tentang moralitas di sana. Etika itu sebagai aturan kesusilaan atau sopan santun. Ya, istilah yang tepat adalah etiket pergaulan, misalnya kan, etiket jurnalistik, etiket kedokteran dan lain-lain. Yang itu bisa kita sering bahasakan sebagai code of conduct atau kode etik. Anda seorang yang berkecimpung di dunia manajemen, nanti akan punya kode etik manajemen. Apa yang baik dan tidak baik untuk dilakukan oleh seorang ahli manajemen. Ada kode etik kedokteran, apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang baik dan tidak baik untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang dokter. Ada kode etik jurnalistik, ada kode etik psikologi dan sebagainya. Nah, secara etimologis atau berdasarkan asal kata, etika itu berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Identik dengan moral yang berasal dari bahasa Latin mors ya, jamaknya itu mors yang artinya adat atau cara hidup atau aturan. Jadi jelas ya dari sisi kebahasaan, dari sisi etimologis, etika itu berkaitan dengan kebiasaan, tata cara, adat, aturan hidup, dan sebagainya. Kemudian kata etika dan moral ada kesamaan arti teman-teman ya dalam pemakaian sehari-hari digunakan secara berbeda tapi. Jadi ada kesamaan arti tapi digunakan secara berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Moral atau moralitas itu digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai apakah sebuah perbuatan itu baik atau buruk. Misalnya mencuri ya, berbohong dan sebagainya itu bisa diukur dan dinilai seperti itu. Kemudian etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada. Jadi cakupannya lebih luas. Ya, ada etika aliran-aliran tertentu, ada etika deontologis, ada etika utilitarianisme dan sebagainya. Jadi banyak sekali. Dalam bahasa Arab, padanan kata etika atau sinonim kata etika adalah akhlak. Dalam bahasa Arab ya di dunia Islam itu ada namanya akhlak, jamaknya khuluq yang artinya perangai, tingkah laku atau tabiat. Nah, jadi selalu berkisar dan di wilayah itu, perilaku, tindakan, adat, kebiasaan, perangai ya dan sebagainya. Nah, ada beberapa aliran besar etika, teman-teman. Ada 3 teori atau aliran besar yang menjadi bagian dari etika. Yang pertama itu etika deontologi atau kita singkat sebagai ED. Etika deontologi atau ED ini memandang tindakan baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak sesuai kewajiban. Ya, tak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut, baik atau buruk akibatnya itu tidak dipersoalkan. Kebajikan atau kebaikan adalah ketika seseorang melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Jadi menolong misalnya itu adalah wajib untuk dilakukan, berbuat baik itu adalah perbuatan yang wajib dilakukan. Tapi implikasi dari kita menolong atau berbuat baik itu tidak diukur, ya, tidak dipersoalkan seperti itu. Tokoh dari aliran ini adalah Immanuel Kant, seorang filsuf ya, seorang filsuf yang luar biasa terkenal, seorang filsuf besar seperti itu ya. Kewajiban moral itu apa? Kewajiban moral adalah sebagai manifestasi atau wujud nyata hukum moral. Adalah sesuatu yang sudah ditanam dalam setiap diri pribadi manusia yang bersifat universal. Manusia sudah dibekali pemahaman tindakan itu baik atau buruk seharusnya melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan sebagai perintah tanpa syarat. Jadi imperatif atau kategoris. Kewajiban moral ya itu tidak korupsi contohnya. Kewajiban moral itu adalah tidak korupsi ya, merupakan tindakan tanpa syarat yang harus dilakukan oleh setiap manusia.
Jadi tidak korupsi itu adalah tindakan tanpa syarat yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Karena korupsi harus dihindari dan wajib dihindari. Bukan karena hasil atau adanya tujuan tertentu yang akan diraih karena tidak korupsi, misalnya bangsa ini akan tidak mengalami kebocoran anggaran, bangsa ini akan mampu membangun dengan baik. Itu kan akibat karena tidak korupsi. Nah, menurut deontologis, tindakan tidak korupsi itu tidak lihat itu, yang penting tidak tidak korupsi itu tindakan baik dan harus dilakukan. Bahwa sebenarnya secara moral sudah tahu bahwa korupsi itu tindakan buruk, jadi tidak boleh dilakukan, tidak diukur hasilnya atau akibatnya. Ya gitu ya, itu menurut deontologis. Jadi menolong orang itu adalah sebuah perbuatan yang memang harus dilakukan. Menghindari sebuah keburukan itu adalah sebuah hal yang memang harus dilakukan karena kita sudah paham hal itu buruk, gitu ya. Nah, kemudian eh, atau etika deontologis ini menekankan bahwa tindakan atau kebijakan harus didasari oleh motivasi dan kemauan baik dalam diri, ya tanpa pamrih apapun. Jadi menolong, berbuat baik, menghindari keburukan itu harus tanpa pamrih apapun. Karena tadi tidak tidak melihat hasil, tambahan pula tidak pamrih atau tanpa pamrih seperti itu, ya. Ukuran kebaikan etika deontologis itu kewajiban, ya. Tadi kata kuncinya kan kemauan baik, kerja keras dan otonomi bebas bahwa manusia punya kebebasan. Setiap tindakan itu dikatakan baik bila dilaksanakan karena didasari kewajiban moral dan demi kewajiban moral. Itu kata kuncinya. Tindakan itu baik bila, ya ini saya berikan lagi penjelasan lebih detail, didasari kemauan baik. Tindakan baik itu bila kerja keras. Tindakan baik itu bila sungguh-sungguh untuk melakukan perbuatan itu. Tindakan baik itu bila berdasarkan atas otonomi bebasnya manusia. Kemudian tindakan baik itu bila tanpa ada paksaan dari luar. Nah, tindakan itu dikatakan baik bila memenuhi kaidah-kaidah ini menurut etika deontologis. Kemudian ada yang kedua, etika teleologi ya, kita singkat sebagai ET. Etika teleologi ini berkebalikan dengan etika deontologis atau ED. ET itu memandang baik atau buruk berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Kenapa kita berbuat baik? Kenapa kita menolong orang lain? Itu dihitung tujuannya, dilihat tujuannya apa. Kita punya punya tujuan apa atau kita akan mengakibatkan apa ya ketika kita melakukan sebuah perbuatan. Atau etika teleologis ini membantu kesulitan etika deontologis ketika dihadapkan pada atau lebih kewajiban yang bertentangan satu dengan yang lain. Jawaban atau etika teleologis itu bersifat situasional. Misal, memilih mana yang membawa akibat baik walaupun harus melanggar kewajiban nilai norma yang lain. Jadi berbuat baik itu dipilih mana yang akan membawa akibat baik. Contoh nih ya, yang sekarang dalam masa pandemi. Sholat di masjid itu adalah hal yang dianjurkan karena mendapatkan pahala 27 derajat. Sholat jamaah, sholat Jumat, itu adalah fardu ain bagi seorang laki-laki yang sudah balik dan berakal serta beragama Islam dan sehat. Tapi ketika sholat di masa pandemi, di mana daerah itu sangat merah zonanya, dan juga bisa mengakibatkan penyebaran virus yang lebih cepat, kemudian sholat Jumat ditiadakan di masjid, tapi diganti dengan sholat fardu zuhur di rumah masing-masing. Itu kan perbuatan yang harus dipilih, tindakan yang harus dipilih, ya kan? Makanya dalam usul fikih di agama Islam ada dalil menghindari kebaikan, menghindari keburukan itu adalah lebih baik daripada mendatangkan kebaikan. Sholat di masjid itu baik ketika pandemi di zona merah misalnya, tapi itu jadi buruk. Kenapa? Karena merah loh zonanya, bahaya loh. Nah, kita kan menghindari keburukan. Gitu ya, paham ya? Jadi kita berbuat, bertindak ada tujuannya. Atau apa itu tujuannya? Menyelamatkan nyawa kalau di masa pandemi kan, agar virus tidak menyebar dengan cepat, memutus mata rantai penyebaran, seperti itu. Ya, gitu ya, paham ya? Contoh lain, ketika bencana sedang terjadi, situasi biasanya kan chaos atau kacau. Keadaan chaos memenuhi kewajiban sering sulit dilakukan. Keadaan chaos itu membuat kita untuk memenuhi kewajiban sering sulit untuk dilakukan. Iya kan? Karena apa? Menolong orang dalam keadaan chaos susah, luar biasa susah untuk kita lakukan dengan baik. Akhirnya kita tidak bisa memilih ya dengan 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 cara yang mana yang harus kita dapatkan prioritas, mana yang harus kita tuju lebih awal bantuan dan sebagainya itu akan sangat sulit karena chaos. Yang kedua, kewajiban pakai helm bagi pengendara motor. Itu tak dapat dipenuhi karena lebih fokus pada satu tujuan mencari keselamatan. Kewajiban bayar pajak dan hutang. Itu sulit dipenuhi karena akan kehilangan harta dan benda. Dalam situasi di atas, etika teleologis perlu dipertimbangkan, yaitu dari akibat baik. Beberapa kewajiban mendapat toleransi tidak dipenuhi seperti itu. Jadi ada pilihan-pilihan ya ketika kita melakukan sebuah perbuatan. Gitu, kemudian
Kemudian muncul problem, akibat yang baik itu baik menurut siapa? Apakah baik untuk pelaku? Nah, paham ya? Jadi kita melakukan sebuah perbuatan, itu kan diukur tujuannya dan akibatnya. Kita bertujuan apa? Akibatnya apa? Nah, akibat itu bisa diukur juga apakah baik bagi yang melakukan atau baik bagi orang lain. Dari pertentangan di atas, etika teleologis itu digolongkan menjadi dua, yaitu egoisme etis dan utilitarianisme. Ya, egoisme etis itu adalah memandang tindakan yang baik adalah tindakan yang berakibat baik untuk pelakunya. Egoisme kata kuncinya, egoisme etis. Jadi kita melakukan sebuah tindakan yang baik itu bisa berakibat baik untuk pelakunya, ya. Kemudian etika yang kedua ini teleologis dalam konteks egoisme etis ini dibenarkan tiap orang mengejar kebahagiaan untuk dirinya, ya, seperti itu. Ya.